Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sekarang kita bergeser ke turnamen online dari rangkaian Champion Chess Tour 2024 untuk seri keduanya Chess.com Classic. Seri pertama Chess Apple Master dimenangkan oleh Magnus Carlsen kawan, mengalahkan Alireza Firoza di partai Grand Final. Nah, dua pemain ini kawan ditambah Vincent Kemmer mendapatkan slot utama untuk bermain di event utama tadi malam kawan di babak knockout double eliminasi di divisi 1. Kita fokus sementara divisi 1 kawan, di mana 3 pemain ini ditemani 5 pemain yang berhasil lolos ke divisi 1 lewat jalur kualifikasi. Kemarin sudah sedikit saya jelaskan kawan, dalam gamenya Dani Dubov tidak berhasil masuk menembus divisi 1, dia bermain di divisi 2 kawan. Kita sementara nanti akan ulas permainan divisi 1 terlebih dahulu, baru kita akan coba lihat permainan Dani Dubov di divisi 2 kawan, yang juga berhasil lolos ke babak berikutnya setelah Dubov ini mengalahkan Matheus Blubom dan nanti akan bertemu dengan Aram Akobian. Kita lihat saja salah satu game dari Dani Dubov yang saat mengalahkan Matheus Blubom. Tadi belum sempat otak-atik game Dubov ini kawan. Nah, di sini babak pertama dia menang, game kedua menang, game ketiga remis. Tapi kita sementara fokus pada divisi 1 terlebih dahulu. Nah, pemain yang lolos ke divisi 1 lewat jalur kualifikasi ada Velimir Ivic kawan, yang bertemu dengan Magnus Carlsen, tapi langsung dikalahkan oleh Magnus Carlsen, kalah 2 game, 1 game remis kawan, tapi masih mempunyai kesempatan untuk turun ke bracket bawah. Di sini nanti akan berjumpa dengan Ian Nepomniachtchi. Ian Nepomniachtchi kalah oleh Denis Lazarevic. Kalah 2 game, 1 game remis, 1 kali menang. Alireza Firoza kalah oleh Jan-Christoph Duda dan Vincent Kemmer mengalahkan Alexis Sarana. Nanti Alireza Firoza akan berhadapan dengan Alexis Sarana di bracket bawah kawan. Dan Magnus Carlsen akan berjumpa dengan Denis Lazarevic. Jan-Christoph Duda akan bertemu dengan Vincent Kemmer. Nah, game yang akan kita ulas ini, saya ingin melihat permainan King Magnus kawan menghadapi Velimir Ivic. Nah, game yang saya pilih ini adalah pada game kedua mereka. Ya, memang tidak berimbang kawan kekuatan Magnus menghadapi seorang Velimir Ivic. Hasilnya sudah sangat jelas, tadi sudah saya jelaskan. Memang format 2 tahun terakhir dari Champion Chess Tour ini setelah bergabung dengan Global Chess Championship kawan, formatnya dirubah. Bukan hanya pemain undangan yang bermain di event utamanya kawan, tapi semua Grandmaster yang mempunyai titel resmi dari FIDE bisa main di event utama lewat babak kualifikasi tentunya kawan. Jadi yang lolos sampai event utama belum tentu pemain-pemain utama ataupun belum tentu pemain-pemain top kawan. Sekelas Grandmaster 2600 bisa bermain di event ini. Bahkan 2500 kalau berhasil melewati babak kualifikasi. Itulah sengaja untuk format Champion Chess Tour 2 tahun ini kawan, agar bisa menjangkau semua pemain yang mempunyai titel. Oke, Sisla defense di atas papan sekarang kawan, dan Rosolimo Net Medicinal Attack dipilih oleh Velimir Ivic. Permainan yang sama dihadapi oleh Magnus Carlsen saat menghadapi Weyi di Grand Chess Tour kemarin lusa. Jadi beberapa alternatif di tahap pembukaan mungkin tak perlu saya sebutkan lagi kawan. Bagi kawan-kawan yang belum nonton saat menghadapi Weyi, nanti di akhir video saya sertakan linknya, bisa kalian lihat. Ada pion G6, gajah sikat kuda C6, ambil balik oleh pion D, pion D3, menteri C7, variasi yang sama dipilih oleh Magnus. Pilihan utamanya gajah G7 jelas kawan. Magnus memilih variasi yang sama saat menghadapi Weyi dengan menteri C7. Nah, Weyi bermain dengan langkah gajah E3 untuk menyerang pion di sini kawan. Magnus pion E5 buka akses gajah menjaga pion. Setelah menteri D2, Magnus pion B6 dan Magnus menang kemarin lusa saat menghadapi Weyi. Tapi Velimir Ivic memilih dengan pion A4, ingin mendapatkan ruang sisi menteri langsung. Magnus tetap bermain dengan pion E5, pion A5 dorong terus. Nah, Magnus tidak peduli, lanjutkan pengembangan permainan di sisi raja, kuda F6, kuda BD2. Nah, gajah terang E6 untuk kontrol petak C4 kawan. Pion B3, perkuat kontrol petak C4, buka akses juga bagi gajah bermain di diagonal gelap panjang. Pion H6. Nah, kuda ke C4 menyerang pion 2 kali bersama saudaranya dipertahankan oleh Magnus Carlsen kuda D7. Kalau kalian melakukan pertukaran dengan gajah terang untuk saat ini kurang bagus bagi hitam kawan. Kekuatan kalian sedikit berkurang. Memang kualitas perwira sama, tapi konstruksi permainan kawan, kalau menurut engine sih putih mempunyai keunggulan dengan pertukaran jika gajah sikat kuda. Magnus masih ingin bermain dengan sepasang gajahnya.
Dia bermain kuda D7 tadi, lanjut Magnus, kemudian rokade kawan, ataupun kalau kalian serang pion lagi dengan gajah B2 masih ada gajah G7. Ifix memilih rokade, Magnus gajah G7, raja H1. Ini persiapan jelas, pion H ataupun maksud saya pion G, pion F kawan siap dimainkan. Magnus rokade, kuda G1, pion F ternyata terlebih dahulu kawan. Pion B5, en passant, ambil balik menggunakan pion, terbuka lajur A, baku hantam, jual beli di peta A8 kawan. Dan persiapan menuju baris belakang, dicegah dengan gajah B2. Magnus pion B5, tetap usir kuda, kuda mundur ke E3. Magnus dorong pion C4 sekarang, diterima, pion B pukul pion C4, pion B ambil balik pion C4, tidak melanjutkan pertukaran. Tapi dorong pion maju ke D4. Ada benteng A2 ataupun aktifkan kuda kawan ke peta F6, benteng kembali digeser ke pusat, salah satu opsi terkuat juga, atau manuver ke peta F8 terlebih dahulu, tapi kuda F6 opsi yang paling kuat. Magnus memilih menyerang benteng A2. Ada pion D4. Magnus korban gajah kawan, kenapa tidak diterima menggunakan pion C saja? Gajah tidak mempunyai tempat yang bagus kawan. Kemungkinan benteng akan ambil gajah, pion ambil gajah, pion pukul pion. Konstruksi permainan seperti ini tidak disukai Magnus. Dia lebih memilih untuk korban gajah, mendapatkan center yang bagus kawan. Coba lihat, kompensasi yang didapat oleh Magnus dari pengorbanan gajah tadi adalah 2 pion plus konstruksi pion yang sangat solid di pusat. Masih cukup kompensasi yang didapat oleh Magnus. Gajah C3, benteng C5, awas garbuan di langkah berikutnya tidak diperdulikan. Stockfish menyukai dengan gajah juga ke C4. Benteng bergeser, ada pion C3, pion D4 mungkin di sini, kuda C2 dan seterusnya. Memilih dengan menteri A2, ada garbuan, gajah B4, Magnus ambil kuda langsung korbankan bentengnya kembali kawan. Tadi Stockfish menyukai dengan benteng B5 terlebih dahulu. Toh kuda ini juga mendapatkan tekanan, masih ada 2 perwira dalam tekanan kawan. Mungkin kuda D5, memilih langsung ambil kuda. Lagi-lagi target Magnus adalah untuk mendapatkan pion kawan. Pion F pukul pion E3. Magnus Carlsen tidak terburu-buru, kuda ke F6-nya. Karena jika caplok pion ini langsung, pion C4-nya jatuh dan ada serangan di sini. Mungkin kuda ke F6 dan putih mungkin akan melanjutkan menterinya ke peta C6 kawan. Tetap untuk awasi atau pressure peta F6 memberikan kesempatan putih menyerang. Magnus menahan diri, aktifkan kudanya untuk mencari posisi yang bagus secepat mungkin kawan. Nah di sini menteri A8 skak, raja H7, menteri B7 membuat langkah menunggu. Sama seperti tadi kawan, kalau caplok pion yang di sini, menteri akan ke sini menyerang pion ini, menyerang kuda kawan. Magnus geser rajanya kembali ke peta G8, kuda F3, pion E4 yang terkuat. Kuda F3, nah di sini Magnus Carlsen dorong pion E4 kawan. Tadi caplok pion ini merupakan opsi terkuatnya. Tapi memilih dengan pion E4, kuda D4, menteri A3, menyerang pion dari peta A3 kawan. Dilepas kawan, kuda C6. Magnus tidak berani mundur kembali ke D6. Kalau sampai ambil pion ini kawan, apa ancamannya? Ada kuda ke E5 kawan. Ini cukup berbahaya, cukup berbahaya. Oleh karena itu, pertahankan diri terlebih dahulu, mundur ke D6. Pion H3 buka ruang merupakan opsi kuat, kontrol peta G4 juga, atau kuda kembali ke D4. Memilih melakukan skak di peta B8 menantang pertukaran menteri. Kalau ingin melakukan skak kawan di peta C8 saja, tak perlu melakukan tantangan pertukaran menteri. Kita temui permainan kuda plus benteng kawan melawan kuda plus gajah. Magnus Carlsen hanya unggul 1 pion saja. Berharap dengan pertukaran menteri kawan, putih masih mempunyai benteng, mampu meladeni permainan Magnus Carlsen. Mungkin itulah, secara materi putih masih unggul kawan. Tapi pion lemahnya inilah yang menjadi masalah. Kuda D5 oleh Magnus, benteng E1, gajah C3, benteng naik kawan. Pion F5 sekarang oleh Magnus. Kuda C6, di sini ada raja bergerak ke F7. Pion G3, raja terus naik kawan. Ada raja G2, diikuti Magnus raja D6.
Kuda ke pusat menantang pertukaran diladeni oleh Magnus kawan. Nah, tinggal kuda melawan benteng. Stockfish menilai permainan sekarang dalam posisi yang bagus Magnus dengan keunggulan 0,5 kawan. Selisih pion hanya 1. Mampukah Magnus meloloskan pion-pionnya ataupun benteng ini mampu untuk memperdaya pion-pion Magnus kawan? Butuh tempo yang panjang bagi benteng untuk menyusup dari belakang kawan. Langsung dikunci oleh Magnus dengan pion C3. Langkah atau opsi yang kuat lainnya dengan kuda kawan. Tapi dengan pion C3. Kemudian raja F2. Diikuti dengan langkah kuda C4 menyerang pion. Berikan tempat bagi raja. Raja ke E3, langkah kesalahan yang terkuat dengan benteng yang ke E3. Tapi raja yang ke E3 pertahankan pion. Pion C2, pion D4 kawan. Raja D5, lanjut Magnus, benteng F2. Raja ke C4, pion G4, langkah kesalahan kawan. Berniat untuk membuka lajur F agar bentengnya bisa menusuk kawan. Kuda skak terlebih dahulu. Raja mundur, baru pion F4. Benteng mundur ke F1, pion G5 lanjut Magnus, perkuat rantai pionnya kawan. Benteng A1, kuda ke E3. Siap ambil pion yang di sini. Kalau tadi kawan langsung ambil pion yang di sini, ya ada benteng A4, skak, memaksa raja mundur kawan, mungkin ke petak E5. Inilah yang mungkin tidak disukai kawan. Kuda ke E3 oleh Magnus, kemudian ada benteng A4 skak. Raja mundur ke D5, benteng A5, raja caplok pion D4. Benteng A4, kuda C4 blokade. Benteng A6 kawan. Di sini Magnus Carlsen melewatkan langkah yang lebih kuat. Langkah yang lebih kuat kuda ke E5. Tapi pion E3 terlebih dahulu. Benteng ambil pion A6, kuda ke E5 sekarang untuk dukungan bagi pion F-nya. Pion H3, pion F3 skak. Raja ke E1, kuda C4, manuver kawan. Untuk berikan dukungan di petak terakhir, petak F1 nanti bagi pion promosi. Benteng F6, kuda D2. Jaga pion dan lolos pion ini kawan. Raja D1, raja E4. Raja E1, pion F2 skak. Raja naik ke E2, pion promosi, sikat, ambil balik, dan raja F3. Di sini raja E1, pion E2, dan putih menyerah. Kenapa menyerah kawan? Mungkin kalian melihat raja sudah tidak bisa bergerak. Betul, sudah tidak bisa bergerak, tapi dia masih punya pion kawan. Masalahnya ada pion hitam yang ambil. Kalian masih punya pion, tidak bisa settlemate kawan. Nah, nanti langkah terakhirnya ya skakmat sudah. Tak perlu saya lanjutkan lagi sampai pion ini menjadi raja lagi. Raja lagi. Pion menjadi menteri. Oke, itulah kawan, permainan Magnus Carlsen pada game kedua. Kembali mengalahkan Vladimir Ivic. Pada game pertama Magnus menang, game kedua menang, game ketiga remis, dan tidak melanjutkan game keempatnya. Sudah membuat Magnus Carlsen lolos ke babak berikutnya. Nanti akan berjumpa dengan Denis Lazarevic, pecatur muda asal Belarusia. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.